Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksi Sinatriapan, absen 28 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan dari 4 contoh soal program linear dari matematika wajib. Berikut merupakan pembahasan dari saya. Soal yang pertama yaitu untuk x, y yang memenuhi 2x plus y kurang dari sama dengan 8, 4 plus 3y kurang dari sama dengan 9, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, maka f xy sama dengan 26x plus 52y mempunyai nilai maksimum adalah. Dari soal tersebut diketahui pertama, 2x plus y kurang dari sama dengan 8, maka kita bikin tabel untuk xy. Ketika x sama dengan 0, berarti 2 kali 0 tambah y kurang dari 8, 0 tambah y kurang dari 8, y sama dengan 8. Begitu pula ketika y sama dengan 0, maka x akan sama dengan 4. Maka di sini didapatkan 0,8 dan titik 4,0. Selanjutnya 4 plus 3y kurang dari sama dengan 9. 4x plus 3y kurang dari sama dengan 9. Kita bikin tabel kembali xy. Ketika x sama dengan 0, maka 4 kali 0 tambah 3y kurang dari sama dengan 9. 0 tambah 3y sama dengan 9, y sama dengan 3. Namun apabila y sama dengan 0, maka 4x tambah 0 sama dengan 9, x sama dengan 9/4. Dari sini kita mendapatkan dua titik, yaitu 0,3 dan 9/4,0. Kemudian diketahui lagi x kurang lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Sini y lebih dari sama dengan 0. Ini yang diketahui. Kemudian setelah diketahui titik-titik, maka kita gambar grafik di sini. Untuk garis yang pertama yaitu dari titik 0,3 dengan 9/4,0 menjadi titik pertama di sini. Kemudian titik kedua yaitu 0,8 dan 4,0 di sini. Nah, ini garisnya. Untuk garis yang pertama yaitu garis dari fungsi 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Karena tandanya kurang dari, maka dp berada di sebelah kiri dan bagian sebelah kanan garis diarsir. Kemudian untuk garis selanjutnya 4x plus 3y kurang dari 9, sama seperti yang sebelumnya. Karena tandanya adalah kurang dari, maka dp berada di sebelah kiri sedangkan bagian kanan diarsir. Maka dp ada di sebelah sini. Nah, titik yang berada di antara sisi DP yaitu titik A 0,3 dan juga titik B 9/4,0. Setelah kita ketahui titik dari DP, maka kita masukkan fungsi dari soalnya. Fungsinya adalah f x y sama dengan 26x plus 52y. Nah, di sini kita masukkan titik pertama yaitu titik A 0,3 sama dengan 26, x-nya 0, berarti 26 kali 0 ditambah 52, y-nya 3, berarti 52 dikali 3 sama dengan 0 ditambah 156 sama dengan 156. Kemudian titik selanjutnya adalah titik B, yaitu 9/4,0
maka 26 dikalikan 9/4 ditambah 52, Y-nya 0, berarti dikalikan 0. Jadi 26 dikali 9/4 ditambah 0 sama dengan 58,5. Nah, dari soalnya disuruh mencari nilai maksimum, maka nilai yang terbesar setelah dimasukkan ke dalam fungsi. Di sini kita mendapatkan hasil 156 dan juga 58,5. Maka nilai maksimum adalah 156. Berikut merupakan soal nomor 2. Suatu perusahaan transportasi harus mendistribusikan 1.200 paket melalui 2 truk pengangkut. Truk 1 memuat 200 paket untuk setiap pengangkutan dan truk 2 memuat 80 paket untuk setiap pengangkutan. Biaya pengangkutan truk 1 dan 2 masing-masing Rp400.000 dan Rp200.000. Biaya yang tersedia untuk 1.200 paket hanya Rp3 juta. Hitunglah biaya minimalnya. Jadi, di sini kita dapat menggunakan pemisalan. Misalnya, truk 1 adalah X dan truk 2 adalah Y. Maka kita dapat membuat tabel berisikan paket dan biayanya dari kedua truk tersebut. Yang truk X, truk 1, setiap membawa 200 paket, biaya yang dikeluarkan adalah Rp400.000. Sedangkan pada saat membawa 80 paket, biaya yang dikeluarkan adalah Rp200.000. Ketika dijumlahkan, sedangkan untuk membawa 1.200 paket disiapkan uang sebesar 3 juta. Dari tabel tersebut kita dapat mengambil persamaan, yaitu 200X ditambah 80Y kurang dari sama dengan 1.200. Kemudian kita sederhanakan, (20X plus 8Y kurang dari sama dengan 120. Nah, selain itu persamaan selanjutnya 400X ditambah 200Y kurang dari sama dengan 3000. Di sini dapat kita sederhanakan juga menjadi 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 30. Nah, sedangkan di sini X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, berarti kita mendapatkan dua persamaan lagi, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dari dua persamaan ini, pertama 5X plus 2Y kurang dari 30, kita dapat membuat tabel X dan Y lagi seperti sebelumnya. XY apabila X-nya adalah 0, maka 5 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 30. 0 ditambah 2Y sama dengan 30, Y sama dengan 15. Maka ketika X-nya 0, Y-nya adalah 15. Sedangkan ketika Y-nya 0, maka 5X ditambah 2 kali 0 sama dengan 30. 5X tambah 0 sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 5, X sama dengan 6. Maka di sini 6. Kita sudah mendapatkan dua titik, yaitu 0,15 dan 6,0. Kemudian dari persamaan selanjutnya 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 30, kita dapat membuat tabel juga. Ketika X sama dengan 0, maka 4 kali 0 tambah 2Y sama dengan 30, 2Y sama dengan 30, Y sama dengan 15.
Tapi ketika Y-nya sama dengan 0, maka 4X sama dengan 30, X sama dengan 30 dibagi 4, itu 30/4. Nah, dari sini kita mendapatkan dua titik, yaitu 0,15 dan 30/4,0. Dari sini kita dapat membuat tabel. Dari sini kita dapat membuat grafik. Grafiknya sebagai berikut. Grafiknya adalah sebagai berikut. Jadi dari persamaan 4x plus 2y kurang dari 30, kita mendapatkan titik 0,15 dan 30/4,0. Jadi di sini 0,15 dan 30/4,0. Kemudian dari persamaan 5x plus 2y kurang dari sama dengan 30, kita mendapatkan titik 0,15 juga dan 6,0. Jadi di sini dan juga di sini. Nah, di sini maka titik potong berada di 0,15. Sedangkan persamaannya adalah kurang dari, maka bagian kanan diarsir dan bagian kiri menjadi DP. Kemudian yang satunya sama, tandanya kurang dari sama dengan, maka bagian kanan diarsir, bagian kiri menjadi DP. Nah, di sini kita memiliki dua titik, yaitu titik A dan titik B. Sebenarnya di sini terdapat titik potong, namun karena titik potong sama dengan titik A, jadi kita tidak perlu menghitungnya. Nah, dari kedua titik tersebut kita dapat memasukkan fungsi yang ada. Fungsinya adalah f(xy) sama dengan 400x plus 200y, ini ribuan. Dari titik pertama, yaitu titik A, 0,15, berarti 400 dikali 0 sama dengan 0, dan 200y, 200 dikali 15, hasilnya adalah 3000. Sedangkan titik satunya adalah titik B, 6,0. Di sini berarti 400 dikali 6 sama dengan 2400 ditambah 200y, 200 dikali 0 sama dengan 0, maka ini nilai akhirnya. Nah, dari soalnya hitunglah biaya minimalnya. Dari kedua hasil yang kita dapatkan, nilai paling kecil adalah 2400, berarti 2400 adalah nilai minimal. Berikut adalah soal nomor 3. Ketika berlibur ke Jakarta, Andi membelanjakan 200.000 untuk dua jenis buku, yaitu kimia. Harga per buku kimia adalah 20.000 dan buku biologi ada 10.000. Apabila Andi ingin membeli sekurang-kurangnya 2 buku, tetapi tidak melebihi dari 8 buku biologi dan 3 kimia, lukislah grafik menunjukkan banyaknya cara membeli kedua jenis buku dan tentukan banyaknya masing-masing buku maksimum. Jadi dari soal tersebut dapat diketahui bahwa uang maksimal harga yang dimiliki Andi adalah 200.000. Maksimal. Minimal pembeliannya adalah dua buku, sedangkan uang tersebut akan digunakan untuk membeli dua jenis buku. Berarti minimal Andi akan membeli 1 buku biologi dan juga 1 buku kimia. Misal kimia adalah X dan biologi adalah Y. Di sini harganya adalah 20.000 per buku. Sedangkan buku biologi harganya adalah 10.000 per buku. Nah, Andi minimal membeli buku kimia sebanyak 1, sedangkan biologi juga sebanyak 1. Berarti 1 kurang dari sama dengan X, 1 kurang dari sama dengan Y.
Sedangkan Andi membeli tetapi tidak melebihi dari 8 buku biologi dan juga 3 buku kimia. Sehingga X kurang dari sama dengan 3, Y kurang dari sama dengan 8. Nah, di sini berarti nilai maksimum dari buku kimia adalah 3 buku. 3 dikali 20.000 sama dengan 60.000. Sedangkan nilai maksimum dari buku biologi dari 8 buku sama dengan 10.000 dikali 8 sama dengan 80.000. Apabila ditotal keduanya, maka hasilnya adalah 140.000, berarti memenuhi harga yang sudah dimiliki Andi, yaitu 200.000. Dari hasil tersebut, maka dapat dibuatkan grafik. Yang pertama adalah X lebih dari 1, maka misal ini adalah garis X dan ini Y. X lebih dari 1 berarti 1 lebih dari, maka bagian kanan adalah DP dan bagian kiri diarsir. Maaf. Kemudian yang kedua, Y lebih dari 1 sama seperti X, berarti bagian atas adalah DP dan bagian bawah diarsir. Nah, kemudian dari sini X kurang dari sama dengan 3 dan Y kurang dari sama dengan 8. Maka di sini bagian kanan yang diarsir, sehingga DP ada di sebelah sini. Soal yang terakhir atau soal yang keempat, yaitu pemerintah A berencana membangun taman kota dengan melakukan penghijauan menanam pohon akasia dan cemara. Pemerintah menyediakan 450 hektar tanah, satu pohon cemara membutuhkan 12 meter kubik tanah, dan akasia 9 meter kubik tanah. Dalam setahun, pohon cemara dapat menyerap 300 kg karbon dioksida dan akasia dapat menyerap 700 kg. Tingkat polusi kota A dapat dikurangi jika dalam setahun terserap 2 ton karbon dioksida. Satu pohon cemara berharga Rp100.000 dan akasia Rp400.000. Biaya minimumnya adalah, maka di sini kita melakukan pemisalan. Misal adalah X yaitu pohon akasia, sedangkan Y adalah pohon cemara. Di sini kita dapat membuat tabel berupa tanahnya dan juga karbon dioksida yang diserap. Nah, untuk pohon akasia, tanah yang dibutuhkan adalah 9 meter per kubik dan karbon dioksida yang diserap adalah 700 kg. Sedangkan untuk pohon Y atau cemara membutuhkan 12 meter kubik dan menyerap sebanyak 300 kg karbon dioksida. Jika kita total, adalah target yang diinginkan adalah 21 ton atau 21.000, dan juga tanah yang disiapkan adalah 450 hektar. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan, yaitu 9X ditambah 12Y kurang dari sama dengan 450. Maka kita bikin tabel seperti biasanya. Ketika X sama dengan 0, maka Y nya adalah 75/2. Sedangkan apabila Y nya 0, maka X nya sama dengan 50. Di sini kita mendapatkan 2 titik, yaitu 0,75/2 dan juga 50,0. Nah, lanjut, kita mendapatkan persamaan 700X
sama dengan ditambah 300Y lebih dari sama dengan 21.000. Kita dapat sederhanakan 7X tambah 3Y lebih dari sama dengan 210. Maka kita bikin tabel XY. Di sini apabila X sama dengan 0, maka Y sama dengan 70. Apabila Y sama dengan 0, maka di sini X-nya sama dengan 30. Dapatkan dua titik, yaitu 0,70 dan juga 30,0. Selanjutnya kita juga mendapatkan persamaan X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Baik. Dari sini kita dapat membuat grafik. Berikut adalah grafiknya. Dari persamaan 7X plus 3Y lebih dari 210 mendapatkan titik 0,70 dan 30,0. Di sini karena tandanya lebih dari, maka DP berada di sebelah kanan dan sebelah kiri diarsir. Sedangkan untuk garis selanjutnya 9X plus 12Y kurang dari batas 50, karena tandanya kurang dari, maka DP berada di sebelah kiri dan bagian kanan diarsir. Maka kita dapatkan DP berada di sini. Karena itu terdapat 3 sudut yang kita dapatkan, yaitu A, B, dan C. Nah, titik A yaitu 30,0, titik C adalah 50,0. Sedangkan titik B merupakan titik potong, maka kita harus menghitung titik potongnya. Untuk menentukan titik potong, maka kita menggunakan cara eliminasi. Dari kedua persamaan tersebut, kita dapatkan 9X plus 12Y sama dengan 450 dan 7X plus 3Y sama dengan 210. Nah, di sini untuk melakukan eliminasi, maka salah satu dari variabel tersebut konstantanya harus sama. Di sini saya akan menyamakan konstanta dari variabel Y. Jadi agar 3Y menjadi 12Y, maka dikalikan 4. 7X ditambah 3Y sama dengan 210 dikalikan 4, maka kita mendapatkan 28X plus 12Y sama dengan 840. Kemudian yang ini kita turunkan, 9X plus 12Y sama dengan 450. Untuk eliminasi maka kita kurangi 12Y kurangi 12Y 0, 28X dikurangi 9X sama dengan 9X, sedangkan 840 dikurangi 450 sama dengan 390. X sama dengan 390 dibagi 19, hasilnya dengan kita bulatkan menjadi 21. Setelah kita mendapatkan nilai X yaitu 21, maka kita melakukan substitusi. 7X plus 3Y sama dengan 210. X tadi adalah 21 atau 390 dibagi 19. Kita masukkan saja 390 dibagi 19 ditambah 3Y sama dengan 210. Nah, kita langsung saja 3Y sama dengan 1260 dibagi 19. Karena 390/19 ini dipindahkan ke ruas ini menjadi kali, berarti 390 kali 210 dibagi 19, hasilnya adalah Y setelah pembulatan menjadi 22. Nah, dari nilai yang kita dapatkan tersebut, kita dapat memasukkan ke dalam fungsi dari fxy, yaitu 400x plus 100y. Ini ribuan ya nilainya. Nah, untuk titik A yaitu 30,0, 400x berarti 400 dikali 30 ditambah 100y, 100 kali 0 sama dengan 0, hasilnya adalah 400 kali 30 itu 112.000. Kemudian titik B, titik potong tadi, X nya adalah 21, sedangkan Y nya adalah 22, maka 400x ditambah 100y
400 kali 21 ditambah 100 dikali 22, hasilnya adalah 10.600. Sedangkan C yaitu 50,0, Y-nya 0, berarti 100-nya hilang, dan 400 dikali 50 hasilnya adalah 20.000. Nah, di sini soal meminta nilai minimum dari ketiga hasil ini, yaitu 12.000, 10.600, dan juga 20.000. Nilai minimumnya adalah nilai paling kecil, yaitu 10.600. Sudah. Terima kasih telah menonton dan menyimak pembahasan soal program linear tersebut yang sudah saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.